A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah shalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang a'dzarus shalah. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, a'dzarus shalati arba'atun. A'dzar itu jam'u udhrin. A'dzarus salat artinya al-asya' allati tadfa'u itsma ta'khiris salati an waqtiha, perkara-perkara yang mana membebaskan dosa mengakhirkan salat dari waktunya. Artinya sebab-sebab yang mana ketika itu terjadi pada seseorang lalu dia telat salat sampai keluar waktunya, maka dia tidak terhitung berdosa. Itu yang dimaksud dengan a'dzarus salat. Yang pertama adalah an-naum atau tidur. Nah, tidur menjadi salah satu udzur dari ta'khirus shalah dalam beberapa kondisi. Di sini disebutkan ay qabla dukhuli waqti sholati mutlaqan. Sebelum, kalau orang tidur sebelum masuknya waktu sholat, maka dia dianggap orang yang ma'dzur. Meskipun dia nanti melandang, artinya tidurnya molor sampai nanti waktu sholat keluar. Mutlaqan di sini maksudnya apakah dia nanti memperkirakan akan telat ataupun tidak. Jadi selama dia tidurnya sebelum masuknya waktu, meskipun dia memprediksikan nanti bakal molor, tidurnya molor sampai nanti waktu sholat keluar ataupun habis, itu dia tidak terhitung berdosa. Meskipun di sini nanti ada bahas, ada semacam pembahasan yang mungkin kita bahas di momen yang lainnya. Au ba'dahu atau ba'dan naum, setelah tidur, wa huwa yadhunnu annahu yastayqidhu qabla yadhiqal waqti, atau tidur dianggap sebagai udzur apabila orang tidur setelah waktu sholat masuk, tapi prediksi dia nanti dia akan bangun sebelum waktu keluar, artinya dia masih sempat untuk mendapatkan sholat sebelum waktunya keluar. Nah, yang seperti ini juga tidur dianggap sebagai udzur. Fala yu'dzaru idza nama fil waqti wa huwa la yadhunnu annahu yastayqidhu qabla yadhiqa anha. Dan tidur tidak dianggap sebagai udzur kalau orang tidurnya setelah masuk waktu sholat, dan prediksi dia kalau dia nekat tidur nanti ya akan molor. Waktu sholat sudah habis dia belum bangun, atau kalaupun dia bangun nanti waktunya sudah mepet, tidak cukup. Misalnya kalau zuhur tidak cukup untuk mengerjakan 4 rakaat. Nah, ini berarti tidur tidak dianggap sebagai udzur. Nah, fungsinya apa? Dianggap udzur atau tidak dianggap udzur? Kalau tidur dianggap udzur, maka kalaupun bangun nanti mengqadha salatnya tidak harus segera. Nah, waktunya cukup longgar karena dia ma'dzur. Tapi kalau kondisi tidurnya bukan dianggap sebagai udzur, maka nanti sebegitu dia bangun dia harus segera untuk mengqadha salat yang belum dia kerjakan, seperti itu. Ini yang pertama, tidur. Yang kedua adalah nisyan ataupun lupa. Bisyartin alayan sya'an manhiyin anhu, dengan catatan lupa tersebut tidak berangkat dari sesuatu yang dilarang. Bal an nahwi mutala'atin fi kitabin aw sun'atin wa nahwi dzalika. Tapi ya lupa karena mungkin menelaah buku atau bekerja atau yang lain sebagainya. Yang penting bukan dari hal yang terlarang. La nahwi kimarin minal muharramat wa nahwi la'ibi syatranj fil makruha minal makruhat. Atau berbeda kalau lupanya tersebut berangkat dari sesuatu yang dilarang. Misalnya dia lupa belum sholat karena dia judi, kimar, itu kan hukumnya haram, dilarang. Atau larangannya bersifat makruh, misalnya dia main catur sampai lupa dia nggak sholat, ini juga dia lupa di sini tidak dianggap sebagai udzur atau sebagai alasan yang diterima. Yang selanjutnya al-jam'u jama' ta'khiran bisafarin umaradin. Jamak takhir. Orang jamak takhir kan otomatis misalnya sholat zuhur, dia mengerjakan sholat zuhur
ketika waktu normal zuhur sudah keluar, yaitu di waktu sholat asar. Tapi kan pentakhiran ini atau penangguhan ini, pengakhiran ini kan karena ada satu sebab ataupun udzur, yaitu jamak. Dan yang terakhir adalah ikrah. Ikrah ya dipaksa untuk sholat di luar waktu. Misalnya setiap kali hendak dia sholat, misalnya ada perempuan yang tidak mahram yang menyentuh dia, sehingga ya dia akan batal terus sampai waktunya keluar. Ini masuk dalam kategori mukrah. Yang seperti ini juga dia tidak berdosa. Ini yang terkait dengan a'dzarus salat. Pembahasan berikutnya adalah as-salatul muharramatu min haitsul waktu. Salat-salat yang diharamkan dari segi waktu. Salat-salat yang diharamkan dari segi waktu, di sini keterangannya kharaja bihi al-muharramah min ghairi hadhihi al-haithiyah. Ya, waktu di sini ya artinya ya salat memang spesifik diharam karena waktu, karena ada salat yang diharamkan karena tujuan yang lainnya, misalnya tujuan tempat, ya seperti salat fil makanil maksub, salat di tempat orang lain belum izin, itu kan salat fil makanil maksub itu juga salatnya haram, meskipun hukumnya sah, orangnya berdosa tapi salatnya sah. Adapun kalau salat yang terkait dengan waktu di sini, ini selain daripada haram, ini juga salatnya tidak sah. Nah ini. Tahrumu salatul lati la sabab laha tahrumu wa la tasihhu. Haram salat lagi tidak sah. Haram mengerjakan salat yang tidak bersebab. Salat yang tidak bersebab ini adalah salat nafilah mutlak. Aw laha sababun mutaakhirun. Atau dia memiliki sebab dan sebabnya itu belakangan daripada salatnya. Jadi gini, salat itu ada dua, salat nafilah mutlaqah sama salat nafilah muqayyadah. Salat nafilah muqayyadah dibagi menjadi dua, nafilah muqayyadah bisababin dan nafilah muqayyadah biwaqtin. Salat nafilah muqayyadah biwaqtin tidak kita bahas karena sudah ada waktu tersendiri. Adapun salat nafilah muqayyadah bisababin, maka artinya adalah salat nafilah yang terikat oleh sebab. Artinya ada sebab yang berlatar belakanginya. Lah sebab di sini bisa dia sababun mutaqaddimun. Artinya ada sebab terlebih dahulu baru ada salatnya. Seperti tahiyatul masjid. Orang masuk masjid dulu baru dia salat. Semisal 2 rakaat wudu. Orang wudu terlebih dahulu baru dia salat. Ini sababuhu mutaqaddim atau sababuha mutaqaddim. Atau sababuha muqarin. Latar belakang salatnya atau sebabnya mengiringi salatnya. Contohnya adalah salat al-kusuf wal khusuf atau salat istisqa. Salat kusuf wal khusuf ini ya dilakukan pas gerhananya. Sebabnya kan gerhana. Kapan salatnya? Pas gerhananya. Bukan sebelum gerhana, bukan juga setelah gerhana. Ya, ini namanya sababun muqarin. Laha sababun muqarin. Ada yang laha sababun mutaakhir. Contohnya salat 2 rakaat ihram. Orang salat dulu baru ihram. Atau salat istikharah. Orang salat dulu baru memilih. Nah, ini sababuha mutaakhir. Lah yang diharamkan di 5 waktu ini adalah yang pertama yang tidak bersebab atau yang disebut dengan salat nafilah mutlaqah, atau yang sebabnya mutaakhir seperti tadi salat istikharah atau 2 rakaat ihram. Adapun kalau sebabnya mutaqaddim atau sebabnya muqarin, maka tidak diharamkan di 5 waktu ini. Lah 5 waktu ini nanti ada pengecualian secara tempat, yaitu diharamkan apabila dikerjakan di luar haram makki. Adapun di haram makki maka orang bebas sholat di waktu kapanpun. Ya. Fi khamsati awqatin di 5 waktu. Salah satu minha tata'allaqu bi zaman min ghairi nadharin liman shalla wa liman lam yusalli. 5 ini rinciannya adalah 3 waktu ini tiga waktu ini adalah terkait dengan waktu itu sendiri. Artinya ya tidak ada hubungannya orang sudah sholat ataupun belum sholat. Yang 2 sisanya adalah terkait dengan al-fi'li. Artinya ya dilihat nanti orangnya sudah sholat atau belum sholat.
Artinya gini, misalnya nanti akan disebutkan salah satu waktu yang dilarang untuk mengerjakan dua jenis sholat ini adalah setelah orang mengerjakan sholat asar. Setelah orang mengerjakan sholat asar berarti pantangan ini baru berlaku bagi orang yang sudah mengerjakan sholat asar. Bagi yang belum mengerjakan sholat asar berarti belum dilarang untuk mengerjakan dua jenis sholat ini. Ini yang dimaksud dengan tata'allaqu bil fi'li. Tapi kalau tata'allaqu bil waqti, misalnya di sini, waktu tulu isyamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Dari mulai terbitnya matahari sampai meninggi seujung tombak. Ini waktu yang dilarang. Larangannya kaitannya dengan waktu itu sendiri. Artinya apa? Artinya mau orang sudah sholat subuh atau belum sholat subuh, kalau sudah di waktu ini, maka dia dilarang untuk mengerjakan sholat yang nafilah mutlaqah, yang la sababalaha, atau yang sebabnya mutaakhir. Nah ini. Nah yang ketujuh ini, hatta tartafi'a qadra rumhin. Tartafi'a qadra rumhin ini tuluhu sab'atu adru'in fi ra'yil ain, yang tingginya ya kira-kira 7 hasta lewat pandangan mata. Ya kurang lebih nanti 16 menit dari mulai terbitnya matahari. Ya. Jadi kalau matahari sudah terbit, selama belum meninggi seujung tombak haram melakukan dua jenis salat ini, baik orang tersebut sudah salat subuh ataupun belum salat subuh. Yang kedua adalah waktu istiwa. Waktu istiwa itu waktu ketika matahari tepat berada di atas kepala. Ini waktunya sangat sebentar sekali. Ini juga diharamkan untuk mengerjakan dua sholat ini sampai nanti matahari tergelincir. Nah ini ada pengecualian kecuali di hari Jumat. Di hari Jumat kalaupun nanti orang takbiratul ihramnya ngepasi matahari tepat di atas kepala, maka hukumnya tetap sah. Berbeda kalau itu di luar daripada hari Jumat. Wa waqtil isfirar hatta taghrub. Ya, waktu matahari sore hari sudah menguning sampai matahari tenggelam. Nah ini juga orang dilarang mengerjakan dua jenis sholat yang tadi sudah disebutkan, yang la sababalaha atau la sababun mutaakhir. Mau dia sudah sholat asar atau belum sholat asarkah, maka nanti dia dilarang mengerjakan dua sholat ini di waktu ini, yaitu waktu isfirar sampai nanti matahari tenggelam. Wa ba'da fi'lil asri hatta taghruba syamsu. Ini yang dua terakhir ini adalah yang an-nahyu yata'allaqu bil fi'li. Artinya dua jenis salat ini dilarang bagi orang yang sudah mengerjakan salat asar ataupun mengerjakan salat subuh. Ba'da fi'lil asri hatta taghruba. Setelah mengerjakan salat asar sampai matahari tenggelam. Artinya apa? Misalnya asar jam 4. Si A ini jam 4 bangun, lalu dia langsung sholat. Maka setelah sholat dia dilarang untuk mengerjakan dua jenis sholat ini. Si B sama-sama bangun jam 4, tapi dia belum mau mengerjakan sholat asar. Dia belum mengerjakan sholat asar. Maka bagi dia boleh mengerjakan dua jenis sholat ini. Karena larangannya hanya berlaku bagi yang sudah sholat asar. Yang belum sholat asar berarti larangan belum berlaku bagi dia. Nah, waktu asar di sini meskipun dijamak dengan zuhur, artinya ya, kalaupun dijamak takdim dengan zuhur, maka setelah itu, setelah orang mengerjakan sholat asar yang dijamak takdim dengan zuhur, tidak boleh mengerjakan dua jenis sholat ini. Wa ba'da fi'li subhi hatta tatlu, sama setelah mengerjakan sholat subuh sampai matahari terbit. Nah ini hanya berlaku bagi yang sudah sholat subuh. Taruhlah jam subuhnya adalah jam 4.30. Jam 4.30 si A sudah bangun, dia langsung sholat 2 rakaat subuh. Maka setelah sholat maka tidak boleh mengerjakan dua jenis sholat ini. Tapi si B ini niatnya nanti masihlah saya tak setengah jam lagi tak sholat baru sholat subuh. Maka karena dia belum melakukan sholat subuh masih diperbolehkan untuk mengerjakan dua jenis sholat ini. Nah ini. Pembahasan berikutnya adalah tentang syurutu wujubis shalah, syarat-syarat diwajibkannya salah. Syurutu wujubis shalah, shalah maktubah, salat yang wajib. Ya, salat wajib, syarat wajib itu artinya ya apabila salah satu tidak terpenuhi maka orang tersebut dikatakan tidak wajib mengerjakan salat. Syarat wajib yang pertama adalah al-Islam, Muslim.
fala yutalabu biha al-kafirul asli fid dunya li adami sihhatiha minhu. Kafir asli nanti di dunia tidak dituntut untuk mengerjakan sholat. Meskipun nanti di akhirat dia akan diazab karena meninggalkan sholat. Jadi selain diazab karena kekufuran dia, nanti diazab juga karena meninggalkan sholat dan meninggalkan furu'-furu' agama yang lainnya. Yani, fala yutalabu bihal kafirul asliyu fid dunya li adami sihhatiha minhu, karena ya kalaupun dikerjakan masih dalam kondisi kafir tidak sah. Wa amal murtad, adapun murtad fa muslimun fima madha. Murtad ini kan mantan muslim, muslimun fima madha, yang sahibu alaihi hukmul Islam, masih berlaku atasnya hukum Islam. Artinya dia masih diwajibkan untuk mengerjakan sholat, meskipun kalau dia kerjakan dalam kondisi dia murtad, ya hukum sholatnya tidak sah. Lalu fungsinya apa? Fungsinya apa hukum ini? Fungsinya adalah ketika nanti dia masuk Islam, dia diwajibkan untuk mengqadha sholat yang dia tinggalkan selama dia murtad. Berbeda kalau memang kafir asli dari sananya. Itu ketika masuk Islam nanti tidak diwajibkan mengqadha sholat yang dia tinggalkan selama dia kafir. Yang kedua adalah bulugh, fala tajibu 'ala as-sabi, balik, tidak wajib sholat atas anak yang masih kecil yang belum balik. Lakin yu'maru biha lis-sab'in in mayyaza ma'aha, tapi dia diperintahkan. Bisa diperintahkan orang tuanya wajib memerintahkan dia untuk mengerjakan sholat lis-sab'in ketika dia sudah berusia 7 tahun in mayyaza ma'aha, dengan catatan di usia 7 tahun itu dia sudah mumayyiz. Mumayyiz itu ya patokannya adalah bihaitsu ya'kul wahdahu wa yashrabu wahdahu wa yastanji wahdahu, sudah makan, minum, cebok sendiri. Ini sudah mandiri lah. Ya. Wa yudrabu 'ala tarkiha li ashrin, dan orang tuanya harus memukul dia kalau tidak mau sholat ketika dia sudah berusia 10 tahun dengan pukulan yang ringan, bukan pukulan yang membuat memar. Ini. Yang selanjutnya al-aqlu, berakal. Fala tajibu 'ala majnun, salat tidak diwajibkan bagi orang gila. Wala mughma 'alaihi, tidak juga bagi orang yang pingsan. Wala sakran, tidak juga bagi orang yang mabuk. Wala qada'a 'ala ghairil muta'addi minhum. Nah, ini juga mereka pun tidak diwajibkan untuk mengqadha, kecuali kalau mereka muta'addi. Muta'addi itu ya mereka yang menyengaja, artinya mereka sendiri yang menyebabkan diri mereka gila ataupun pingsan ataupun mabuk. Mengkonsumsi narkoba over lalu gila misalnya, atau nanti meminum minuman keras lalu dia mabuk misalnya, terus dia tidak sadar. Nah ini sholatnya itu wajib untuk diqadha, itu sholatnya wajib untuk diqadha. Wan naqa anil haidhi wan nifas, suci dari haid dan nifas. Fala tajibu 'alal haidhi wan nifasa, tidak diwajibkan bagi perempuan haid ataupun perempuan yang nifas. Wala qadha 'alaihima, kan tidak diwajibkan atas keduanya untuk mengqadha. Bal yahrum 'alaihim al-qadha 'inda Ibnu Hajar, bahkan haram, kata Ibnu Hajar, haram baginya untuk mengqadha salat. Artinya perempuan yang haid dan nifas ketika sudah suci, kata Ibnu Hajar, enggak boleh mengqadha salatnya. Wa yan'aqidu naflan bila thawabin inda Ramli, kata Ramli itu ya dianggap itu sebagai salat nafilah, artinya salatnya tetap sah tapi tidak ada pahalanya. Atau kalau tidak salah Ramli mengatakan hukumnya makruh. Dilaksanakan dia dianggap sebagai salat nafilah, ya tidak berdosa tapi juga tidak ada pahalanya. Bulughu dakwah, sudah sampai dakwah Islam kepadanya. Fala tajibu 'ala man lam tablughu, tidak wajib bagi yang belum mendapatkan dakwah. Ka'anna sya'a fi syahiki jabalin, seperti orang yang tinggal di puncak gunung, ya tidak dapat akses dakwah. Nah, yang seperti ini wala yajibu 'alaihi al-qadha idza balagathu 'inda Ramli, dan mereka tidak wajib untuk mengqadha kalau sudah sampai dakwah kepadanya. Nah, kata Ibnu Qasim wajib. Jadi orang yang belum mendapatkan dakwah lalu dia artinya belum dapat informasi tentang kewajiban sholat, kalau dia sudah dapat informasi maka kata Ramli nanti tidak wajib untuk mengqadha. Kata Ibnu Qasim al-Abbadi nanti hukumnya wajib. Yang terakhir adalah salamatul hawas, artinya normalnya panca indera. Yang dimaksud dengan normalnya panca indera adalah sholat tidak diwajibkan ala man khuliqa a'ma asam, orang yang dilahirkan dalam kondisi buta sekaligus tuli. Walau natikan, meskipun bisa berbicara, karena apa istilahnya ya,
Perantara untuk tahu itu kan antara melihat dan mendengar. Nah, ini nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar. Maka dia bukan mukallaf. Wala qadha alaihi idza ruddat alaihi hawasu. Bahkan nanti kalaupun dia terus keajaiban lalu dia bisa melihat dan bisa mendengar, maka dia tidak wajib untuk mengqadha salat yang dia tinggalkan selama dia dalam kondisi buta dan tuli. Artinya ini buta dan tuli sekaligus ya. Berbeda kalau hanya buta saja atau tuli saja, maka dia mukallaf. Nah ini pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Qulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.